दिल धक 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 करता है। Hi everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film dari Ayushmann Khurrana yang berjudul Dr. G, keluaran tahun 2022 kemarin. Film ini menceritakan tentang kisah seorang dokter muda yang ingin masuk jurusan spesialis ortopedi alias spesialis tulang, malah nyasar ke jurusan spesialis genital alias dokter kandungan. Berbagai macam cara dia lakukan agar bisa kabur dari jurusan yang lemak-lemak selangkangan cewek itu. Nah, mau tak keseruan ini dokter ngintip-ngintip lubang bayi? Nggak usah pakai lama deh, bemper Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan seorang dokter muda yang bernama Uday lagi ngobrol sama mas-mas brewok yang jadi sahabatnya si Uday, sekaligus orang yang ngekos di rumahnya si Uday, yaitu si Chadi. Intinya si Uday itu lagi curhat kalau dia tuh pengen banget melanjutkan S2-nya ke jurusan ortopedi alias spesialis tulang. Uday menganggap kalau dokter spesialis tulang itu merupakan cita-citanya dari kecil. Pokoknya dia harus dan kudu dapat jurusan itu. Namun apalah daya, pas nanya ke bagian administrasi, jurusan ortopedi di kota itu sudah penuh semua. Ada si kampus yang masih kosong, tapi kampusnya itu di luar kota yang jauh. Di sini Uday pun memohon, dia itu tidak bisa meninggalkan kota karena ada ibu yang harus dia jaga. Karena Uday pengen ngambil spesialis di kota itu, Pak dosen pun bilang, ada sih yang kosong, jurusan ginekologi. Yang nggak tahu apa itu ginekologi, sama Om juga baru tahu pas nonton film ini. Tapi kalau dokter ini kalian kenal dong. Yes, ginekologi itu adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari kebidanan dan kandungan, alias dokter kelamin. Lah dan Uday disuruh ngamak-ngamak wawak cewek, ya jelas aja dia nolak lah. Nah, dosen pun bilang ada satu cara lagi, yaitu tukeran jurusan sama mahasiswa yang bernama Priyanka. Kalau dia mau tukeran jurusan, maka si Uday akan masuk spesialis ortopedi. Nggak pakai lama, Uday pun langsung curhat sama si Chadi. Gimana ya cara biar dia mau tukeran? Chadi yang ngehe ini malah menyarankan, nanti bilang aja bro, mana bisa gua ngobatin organ yang gua aja nggak punya tuh organ. Singkat kata nih ya, Uday langsung beraksi. Dia pun memohon banget sama si Priyanka. Bahkan si Uday ini juga membawa-bawa nama pacarnya. Kalau dia dan pacarnya itu pengen buat klinik bersama ketika menikah besok. Namun si Priyanka ini sama sekali nggak tertarik tukeran jurusan. Sialnya, karena ditolak itulah si Uday pun malah jadi emosi. Dan si Priyanka pun jadi ilfil. Nah, pas sampai di rumah, Uday bingung harus gimana. Namun emaknya si Uday mah santuy-santuy aja. Uday mau jadi dokter apaan juga dia mah senang-senang aja. Lagian kalau udah jadi dokter kelamin cewek, emaknya bisa periksa gratis kalau dia mau turun mesin. Pas lagi galau-galaunya itu, pacarnya Uday yang bernama Richa menelpon dan mengajak ketemuan. Singkat cerita, malam itu pun mereka ketemuan. Namun di sini Richa malah marah karena dia dan Uday itu ternyata sudah putus lama. Richa protes kenapa juga namanya dibawa-bawa pas si Uday ribut sama si Priyanka. Sekarang si Richa jadi bahan omongan teman-temannya di asrama kampus. Intinya si Richa udah nggak mau berurusan lagi sama si Uday dan memohon jangan nyantol-nyantolin namanya lagi kalau si Uday ini ada masalah. Keesokan harinya, Uday datang ke tempat klinik kakak sepupunya bernama Asok. Asok ini merupakan dokter ortopedi yang sangat dikagumi oleh si Uday. Nggak lama kemudian, suster bilang kalau tamu Asok yang bernama Kavya udah datang ke sana. Nah, Kavya ini adalah anak dari sahabatnya si Asok. Dia emang sering datang ke klinik karena Kavya ini punya cita-cita masuk kuliah jurusan kedokteran. Melihat pandangan Asok yang nggak biasa sama si Kavya ini, Uday menanyakan, "Bro, bukannya tuh cewek terlalu bocil ya buat lu?" Namun si Asok ini cuma ketawa kecil. Kembali lagi ke topik, Asok menyarankan agar si Uday tetap mengambil spesialis kelamin selama setahun ini. Ketika tahun depan, coba lagi daftar di jurusan ortopedi. Mendengar itu, Uday pun jadi tambah mantep dan mengikuti saran dari idolanya itu. Singkat cerita, Uday pun masuk ke jurusan spesialis genologi. Nah, pas sampai di rumah sakit buat praktek, Uday yang celingukan langsung dimarahin sama suster yang galak yang bernama Sunita. Karena bingung harus kemana, Uday pun malah mendudus-mendudus masuk ke ruangan pemeriksaan ibu hamil. Melihat Uday yang celingukan, senior Uday yang bernama Fatimah langsung mengusir Uday yang hampir aja ngeliat bau yang lagi dirogoh-rogoh. Nah, nggak lama kemudian, Uday sampai di ruangan kelas dari dokter Profesor Nandini, ketua dokter genologi di rumah sakit itu. Ketika masuk ke dalam kelas, diperlihatkan tatapan sinis dan mesum dari teman-teman Uday yang semuanya adalah cewek. Emang sih ya, di India itu masih sangat tabu bila cowok kerjanya sebagai dokter kandungan. Rata-rata masih cewek jadi dokter kandungan. Nah, pas di luar kelas, Uday yang sebenarnya malas beneran jadi dokter kelamin, malah dibully sama teman-teman sekelasnya, terutama cewek endut yang bernama Boski. Intinya sih, Uday yang cowok ini dihina dan dibully habis-habisan deh. Bahkan Uday dibawa ke sebuah ruangan.
Nah, melihat ada junior cowok, Fatimah pun juga ikut-ikutan mempelonco si Uday. Bahkan Uday disuruh pakai rok gombrong dan disuruh berpura-pura jadi ibu hamil yang mau melahirkan. Ayo teriaknya lebih natural. Ayo, teriak-teriak. Yang bener teriaknya. Nah, kan keluar anaknya, coklat-coklat panjang mulet-bulet. Ini mah tokai. Malam harinya di kliniknya si Asok, terlihat bila si Uday udah enak banget jadi dokter selangkangan. Melihat itu, Asok pun mencoba menghibur. Dia pun berjanji, tahun depan dia akan berbicara ke temannya agar si Uday ini bisa dapat jatah spesialis ortopedi. Keesokan harinya diperlihatkan kunjungan dokter ke bangsal persalinan. Nah, di saat itu Ibu Nandini menanyakan tentang sesuatu kasus dan menyuruh si Uday untuk menjawab. Ya, gimana ya? Emang ini batangan gak niat kuliahan jurusan selangkangan kok ya? Dia pun menjawab asal-asalan. Mendengar itu, Bu Nandini pun meminta si Uday menemui dirinya setelah kunjungan. Nggak lama kemudian, Uday pun diinterogasi. Sebenarnya, apa motif si Uday itu masuk ke departemen genologi? Dengan terbata-bata dan asal bunyi, Uday pun menjawab kalau dia tuh suka sama selangkangan cewek. Ya, Om juga suka sih, tapi nggak harus jadi dokter selangkangan juga deh, Mas. Dokter Nandini mau peringatkan si Uday. Dia itu bisa mengeluarkan si Uday dari departemennya kalau si Uday nggak serius. Dia juga tahu kalau si Uday itu pengen pindah jurusan ortopedi. Terserah deh, Uday mau pindah ke jurusan sunat juga bodo amat. Tapi pas Uday ada di departemennya, Uday itu nggak boleh main-main. Keesokan harinya pas Uday libur shift, dia pun nongkrong bareng si Cadi. Nah, di sini baru deh kita diceritakan kenapa si Uday ini sangat pengen jadi dokter tulang. Karena dulu pas dia masih SMP, dia tuh jatuh sampai tangannya pengkor. Sialnya di hari yang bersamaan itu adalah hari ujian nasional. Asok yang dulu masih jadi dokter praktek menyarankan agar si Uday menggunakan tangan kiri saja pas mengerjakan ujian. Sedangkan Asok pun berjanji dia akan mengobati tangan Uday sampai sembuh. Karena hal itulah Uday sangat menghormati si Asok dan terobsesi menjadi dokter tulang. Nah, di sini Camidin ini pun tiba-tiba bilang kalau dia itu selalu gagal dalam semua hal. Makanya dia itu merantau ke kota untuk daftar CPNS. Dan sekarang udah ketiga kalinya dia ikut tes CPNS itu. Ya intinya sih, Om juga bingung intinya apaan ya. Keesokan harinya diperlihatkan bila si Uday praktek sama seniornya yang bernama Dr. Ruci. Nggak cuman itu sih, si Uday ini juga udah mulai praktek ngecekin pasien sendiri bersama suster yang galak banget. Nah, di sana Fatimah menyuruh si Uday buat ngecek lubang lahiran tuh pasien. Alah telah malah nyembur tokai. Karena selalu aja berbuat salah dan nggak becus, Uday pun dapat posisi terakhir mulu di papan tabel dokter jaga. Melihat itu, Fatimah dan Ricci pun malah mengejek si Uday sebagai dokter puting. Karena keberadaan Uday di sana itu udah kayak puting cowok, ada tapi nggak guna. Nah, pas mau pulang, dua senior ini pun kembali ngisengin si Uday. Uday pun disuruh bonceng 3 sama mereka. Padahal si Ruci tuh lagi tak dong gede. Bukannya sebel, si Uday malah seneng banget lah. Punggungnya empuk-empuk gimana gitu. Beberapa waktu kemudian diperlihatkan acara pesta departemen genologi. Di saat semua orang lagi pada happy, hanya si Uday saja yang kelihatan males. Melihat Uday yang cuman plonga-plongo, Fatimah pun mencoba mengajak ngobrol si Uday. Tahu-tahu dokter endut si Boski malah nyolot sama si Uday. Kayaknya sih ya, ini orang punya dendam pribadi deh sama si Uday. Ketika keluar, Fatimah pun menyarankan agar si Uday minta maaf ke Boski, walaupun Uday sebenarnya nggak tahu salahnya itu apa. Uday pun bilang dia itu suka nggak peka sama cewek, makanya apa yang dia lakukan kadang-kadang membuat cewek itu jadi ilfil sendiri. Namun perbincangan mereka harus terhenti ketika tunangan Fatimah yang bernama Arif datang ke sana untuk menjemput. Oh alah, Mbak Fatimah itu udah punya tunangan tuh ya. Keesokan harinya, Uday pun kembali praktek. Di ruangan itu ada 2 cewek hamil yang saling beradu teriak, biar mereka bisa diperiksa duluan. Ya si Uday bingung parah lah. Apalagi pas mau mengecek selangkangan tuh ibu-ibu hamil, Uday malah meminta bantuan suster Sunita buat ngecekin. Yang lebih nyesaknya lagi, Sunita yang ceplos-ceplos ini pun bilang, dasar dokter kearbitan, berhenti jadi dokter aja lah bos, nggak becus. Nah, keseharian Uday di rumah sakit itu pun ya gitu-gitu aja. Pas lagi senggang, dia malah membaca buku ortopedi daripada belajar buku kehamilan. Nah, sampai suatu hari, pas Uday diajak melakukan operasi persalinan sesar, Uday kelihatan panik bener. Karena masih belum yakin sama nih anak, Nandini pun menyuruh si Uday menghilangkan sentuhan kelaki-lakiannya dan merubahnya menjadi sentuhan seorang dokter. Di rumah, Uday pun bingung, menghilangkan sentuhan kelaki-lakian itu gimana ya? Melihat si Uday yang lagi galau, Cadi pun malah langsung nunjukin, gini loh sentuhan laki-laki, cabang bayi. Nah, di saat lagi galau-galaunya itu, Mak malah memanggil si Uday buat motoin dia. Mak bilang dia mau buat foto profil yang keren, buat FB, IG, Telegram, WA, dan Tinder. Mak main Tinder, cok. Si Uday ini jelas saja marah lah, emaknya ternyata melek Tinder. Beberapa hari kemudian diperlihatkan si Uday kembali praktek di rumah sakit. Kali ini pasiennya adalah pasangan suami istri yang dari kampung. Sang suami yang kita sebut saja Jono, aslinya sih nggak mau istrinya diemak-emak sama si Uday. Apalagi istrinya yang kita sebut saja Yayu, kelihatan ketakutan banget pas mau diperiksa sama si Uday. Namun si Uday berucap, nggak ada dokter cewek yang praktek sekarang. Mau ya situ, nggak mau ya syukur. Sialnya pas Jono lagi dapat telepon, si Uday malah langsung ngemak-ngemak tuh lubang jalan bayinya si Yayu.
Merasa Uday melecehkan istrinya, Jono pun langsung marah dan ngamuk-ngamuk. Lah, piye carane, Cok, mereka lubang bayi kalau gak dilihat. Oh, Jono. Pas si Uday lagi digebukin, dokter Nandini pun datang. Melihat keributan itu, Nandini pun langsung marahin si Jono. Kalau istrinya nggak mau diperiksa sama dokter cowok, bawa aja ke tukang las aja, biar mampet sekalian. Ini lagi lanjeh banget, diperiksa malah teriak-teriak kayak mau diapain aja. Mingkem! Intinya sih, kalau ada pasien yang nggak mau diperiksa lewat lubang bayinya, silahkan muntahin aja tuh bayinya dari mulut. Setelah kejadian itu, si Uday pun langsung disidang sama si Nandini. Di sini Nandini pun udah nggak bisa berkata-kata lagi. Dia pun menyuruh si Uday membaca buku kode etik kedokteran lagi. Udah SOP, kalau dokter memeriksa lawan jenis itu harus ada suster yang menemani. Sedangkan tadi itu Uday cuma sendirian. Yang lebih parah lagi, kalau tuh pasien mengajukan tuntutan, maka nama baik rumah sakit akan tercoreng. Karena hal itulah si Uday pun merasa sangat terpukul. Karena udah selalu berbuat masalah, akhirnya si Fatimah pun turun tangan untuk langsung mendampingi si Uday. Intinya sih, Fatimah selalu membantu si Uday biar si Uday ini bisa lebih melek dunia medis kehamilan. Gak kerasa mereka pun semakin dekat. Bahkan karena udah mulai menikmati bekerja sama dengan si Fatimah, suatu malam Uday lagi nongkrong-nongkrong sama teman-teman sejawatnya meminta maaf ke Boski kalau misalnya dia tuh punya salah. Mendengar Uday yang minta maaf dan pengen berdamai, Boski pun memaafkan dan mereka semua pun secara resmi udah bisa menerima si Uday sebagai teman mereka. Mulai dari situ, hubungan Uday dan Fatimah pun terlihat lebih dekat. Elah uluh pakai lendetan segala. Bahkan tanpa sadar, mereka berdua pun saling tukeran iler. Padahal si Fatimah itu udah punya tunangan. Namun setelah kejadian tukeran iler itu, si Fatimah pun kelihatan selalu menghindari si Uday. Si Uday ini jelas saja terus mengejar lah, cewek cantik masa dia anggurin. Nah pas di loteng, Fatimah akhirnya bilang yang sesungguhnya, kalau dia kemarin itu hilaf. Biasalah kalau cewek mau nikah pikirannya jadi kacau. Namun si Uday malah bilang, santai aja bu, aku mau kok cuma jadi pelampiasan kamu aja. Mendengar itu Fatimah pun malah marah, karena dia bukan cewek murahan seperti yang dipikirkan si Uday. Beberapa hari kemudian, tunangan Fatimah yang bernama Arif pun datang ke rumah sakit untuk bertemu dengan si Uday. Ya, si Uday langsung jiper lah. Di sini Uday pun mencoba nutup-nutupin hubungannya dengan si Fatimah kemarin. Tapi alangkah kagetnya dia ketika Arif ternyata sudah tahu kalau kemarin Uday dan tunangannya itu adu jigong. Arif ini menanyakan gimana perasaan Uday ke Fatimah yang sebenarnya. Ternyata Arif dan Fatimah itu dijodohkan oleh keluarga mereka. Arif menanyakan apakah Fatimah dan Uday itu saling mencintai. Dia nggak akan marah bila mereka berdua saling suka. Tapi melihat Arif yang baik banget kayak gitu, Uday pun bilang itu nggak ada rasa sama si Fatimah dan berpura-pura dapet telepon biar dia bisa pergi dari sana. Sebelum itu Uday juga mengucapkan selamat atas pertunangan Fatimah dan si Arif. Nah pas sampai klinik ada pasien yang merintih kesakitan di perutnya. Uday yang emang lagi nggak tugas bilang agar tuh pasien menunggu dokter jaga aja. Karena sudah nggak kuat, tubuh Mil pun langsung mengejar si Uday sambil merintih kesakitan. Tiba-tiba tubuh Mil pun langsung ambruk. Ternyata tubuh Mil udah pecah air ketubannya dan akan segera melahirkan. Sialnya tubuh Mil udah nggak kuat lagi. Bingung harus kayak gimana, Uday pun berinisiatif melakukan persalinan di koridor rumah sakit itu. Singkat cerita, dengan pengalaman yang pas-pasan, Uday pun melakukan persalinan di tempat itu. Untungnya ibu itu bisa melahirkan bayi dengan selamat walafiat. Dan inilah pertama kalinya Uday membantu persalinan, bahkan di tempat yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Karena kesuksesan persalinan dadakan itu, semua rekan-rekan Uday pun langsung memberikan selamat. Di sini Uday juga mengatakan dia tuh sangat bahagia bisa melakukan persalinan itu. Namun tidak dengan Bu Nandini. Dia terlihat kesal dan marah karena Uday melakukan persalinan di tempat yang tidak layak, bahkan ditonton oleh orang banyak. Semua teman-temannya mencoba membela si Uday, tapi si Nandini ini tetap menyalahkan si Uday. Bila si Uday mengecek ibu itu lebih cepat, tubuh Mil tidak akan melahirkan di koridor. Mendengar itu, Uday pun hanya bisa terdiam. Nah sebelum Bu Nandini pergi, dia pun bilang kalau Uday itu akan disidang oleh komite dokter karena pasiennya babuknya diemak-emak sama si Uday kemarin mengajukan tuntutan. Tak lama kemudian Uday mendatangi bangsal ibu yang tadi melahirkan. Ibu itu sangat berterima kasih kepada dokter Uday. Dia bercerita kalau ini sudah ketiga kalinya dia mengandung, tapi baru kali ini bayinya lahir dengan selamat. Bahkan si Uday disuruh mengecek nama dari bayi itu. Dia memberikan nama Uday, nama orang yang telah menyelamatkan bayinya itu.
Keesokan harinya, Uday disidang oleh Bapak Rektor. Dia menanyakan tentang tuntutan pasien dan cara Uday membantu persalinan di koridor. Intinya sih, Dokter Ganesh ini tidak ingin si Uday melakukan kesalahan lagi. Kalau enggak, si Uday ini akan di-DO dari universitas. Tak lama setelah Uday disidang, kolega Uday diinterogasi satu persatu oleh komite dokter. Namun karena mereka itu udah prank kental sama si Uday, mereka pun pada membela si Uday. Emang si Uday itu dokter yang seradak suduk, tapi tindakannya kemarin membuat mereka sadar bila si Uday itu dokter yang kompeten. Alhasil, Uday pun berhasil lolos dari sanksi kode etik kedokteran kali ini. Beberapa minggu kemudian, Uday kembali praktek di rumah sakit. Kali ini ada pasien yang sudah lama menikah tapi belum juga dapat momongan. Dari hasil tes lab, pasangan ini sama sekali tidak bermasalah. Sang suami yang kita sebut saja Yanto protes kalau mereka itu memang subur semua, kenapa istrinya nggak hamil-hamil. Ya Uday bingung lah mau jawab apa. Namun pas mereka mau meninggalkan ruang konsultasi, sang istri yang kita sebut saja Yanti memberi kode ke Uday. Singkat cerita, Uday membuka surat dari Yanti yang isinya, ini sih bikin ngelus dada. Yanti bilang, gimana mau hamil dok? Wong masuknya aja masuk ke lubang yang salah kok. Hadah. Menang marah doang bos, tapi geblek. Nggak pakai lama, Uday pun memanggil si Yanto lagi dan memberitahu kalau si Yanto itu salah masukin lubang. Bukannya pintu toko yang dimasukin, malah pintu gudang. Beberapa hari kemudian diperlihatkan bila si Uday mengundang Fatima untuk makan malam karena kemarin dia udah dibelain pas si Uday itu disidang. Di sini Fatima juga memberikan sebuah hadiah dari si Uday, sebuah buku ortopedi. Menerima buku itu, Uday pun merasa sangat bahagia, tapi dia ingin bilang sesuatu dulu. Pas mau bilang sesuatu itu, Uday kaget bukan main karena emaknya malah nongol di sana sama cowok gak dikenal lagi. Sialnya lagi, emaknya Uday malah comel parah. Dia itu malah menganggap kalau Fatimah itu adalah pacarnya si Uday. Karena pas di rumah, Uday itu selalu membahas si Fatimah sebagai calon istrinya. Mendengar itu, Fatimah pun langsung pamit. Ternyata Fatimah gak suka bila si Uday masih mengharapkan dirinya. Fatimah mau diajak makan malam itu karena dia merasa Uday udah gak ada rasa lagi sama dia, seperti yang dibilang Uday sama si Arif tempo hari. Fatimah menganggap Uday itu sebagai sahabatnya dan cukup sampai di situ aja. Namun si Uday ini tidak mau menyembunyikan rasa sayangnya ke Fatimah. Dia malah membahas kalau emang Fatimah cuma menganggap dia sahabat, kenapa kemarin mereka tukeran iler. Ya udah deh, Fatimah pun malah jadi ilfil sama si Uday. Hari-hari selanjutnya, Uday dan Fatimah pun menjadi awkward. Mereka malah diam-diaman padahal kerja di tempat yang sama. Bahkan karena hal itulah, Uday jadi kembali sering melakukan kesalahan-kesalahan konyol. Tapi Uday yang gak mau terus-terusan merasa sedih, berniat membuktikan diri bila dia itu adalah dokter kandungan yang handal dan usahanya itu tidak mengkhianati dirinya. Si Uday ini semakin menikmati dan semakin lihai sebagai dokter kandungan. Dan di titik inilah Uday sudah mulai melupakan niatnya pindah jurusan ke ortopedi. Namun pas sore harinya, Uday ditelepon sama si Asok dan diminta datang ke rumahnya. Sebelum pergi ke rumah Asok, Uday pulang dulu ke rumah. Namun pas sampai di rumah, emak bilang kalau si Jadi itu kembali gagal tes CPNS dan sekarang dia lagi mewek di loteng. Melihat sahabatnya lagi galau parah, Uday pun mencoba menghibur. Namun Jadi yang udah mentok ini bilang kalau dia itu udah menyerah jadi PNS dan berniat mau pulang kampung aja. Setelah itu, si Uday pun langsung cabut ke rumahnya si Asok. Ternyata si Asok ini ingin meminta tolong. Dia bilang kalau si Kevya itu kebobolan hamil, padahal si Asok itu udah punya istri dan anak. Intinya si Asok minta bantuan si Uday buat menggugurkan kandungannya si Kevya. Asok meminta tolong ke Uday karena dia itu tidak ingin rahasianya ini kesebar kemana-mana. Mendengar itu, Uday pun menyanggupi, tapi dia terlihat gimana gitu ya. Keesokan harinya, Uday pun datang ke sekolahnya si Kevya untuk menjemput. Karena Kevya nggak bawa baju salin, Uday juga lah yang mengantar si Kevya buat belanja baju. Singkat cerita, Kevya dibawa ke rumah sakit. Namun Kevya marah-marah. Namun yang mengantar dia ke rumah sakit buat mengeliminasi kandungan itu bukannya si Asok, melainkan si Uday. Namun pas di dalam, Uday yang nggak tega memeriksa si Kevya meminta bantuan si Fatimah. Uday bilang kalau Kevya itu adalah adik sepupunya. Karena terus memohon, Fatimah pun bersedia mengecek lubang bayinya si Kevya. Nggak lama kemudian, Uday pun dikasih hasil pemeriksaan si Kevya. Fatimah bilang bila plasenta di rahimnya si Kevya memiliki kecacatan, jadi akan sangat beresiko bila tuh bocah dikiret. Yang lebih ngeheknya lagi, Fatimah menyuruh si Uday untuk bertanggung jawab. Dia tahu kalau si Kevya itu bukan sepupunya si Uday, dan yang lebih penting, Kevya itu masih bocil. Akan sangat beresiko secara medis dan hukum bila melakukan tindakan kebocah macam si Kevya itu. Uday menutupin aibnya si Asok, hanya bisa bilang kalau bukan dialah yang membuat tuh bocil taekdung, melainkan, susah jelasinnya. Nah singkat kata nih, tuh bocah bisa dioperasi, tapi harus dengan persetujuan kepala rumah sakit, kepolisian, dan orang tuanya. Waduh, masalahnya tuh di sono. Nandini itu nggak bodoh, dia pasti langsung tahu kalau si Uday itu ngibul. Dan benar aja, Bu Nandini ini langsung tahu kalau si Uday itu lagi menyembunyikan sesuatu. Bu Nandini berpesan, dia pun nggak mau tahu ada hubungan apa Uday sama tuh anak.
Tapi jangan sampai Uday melupakan kode etik kedokteran. Nggak lama kemudian, Uday pun menjelaskan semua kendalanya yang terjadi kepada si Asok. Karena bingung harus gimana, Asok pun meminta si Uday menampung Kevya dulu untuk beberapa hari sampai dia menemukan jalan keluar yang lain. Singkat cerita, Kevya pun diajak pulang ke rumah. Ketika melihat si Kevya, emak yang gaul ini pun tidak keberatan dan malah menyambut si Kevya tanpa banyak tanya. Malam harinya, Kevya diperlihatkan menelpon orang tuanya dan bilang kalau dia tuh mau nginep di tempat temannya karena ada tugas kelompok. Di sini Kevya juga merasa sangat sedih. Dia menyesal sudah sedikit dipapap sama si Asok. Enaknya cuman sebentar, nyesalnya seumur hidup. Mendengar itu, Uday pun hanya bisa terdiam. Keesokan harinya diperlihatkan Uday yang lagi galau. Dia malah dapat surat undangan pernikahannya si Fatimah. Tak lama kemudian, sepulang kerja, Uday melihat si Kevya yang kelihatan bosen. Karena Uday juga lagi rontok atine, Uday pun langsung mengajak si Kevya buat jalan-jalan. Ternyata si Uday ini mengajak si Kevya ke kampus kedokteran karena dia tahu Kevya itu bercita-cita menjadi dokter. Uday bilang setelah semua ini selesai, Kevya harus berjuang untuk menggapai mimpinya menjadi dokter yang baik. Intinya sih, Uday sudah menganggap si Kevya ini sebagai adiknya sendiri. Namun tiba-tiba Asok kembali menelpon. Dia meminta si Uday mengantar si Kevya ke klinik lagi karena dia sudah punya jalan keluar dari masalahnya itu. Singkat cerita, Uday pun pulang buat ngambil barangnya si Kevya. Namun pas sampai di depan rumah, dia dilarang untuk masuk dulu sama si Jadi. Ternyata di dalam, emaknya lagi asik-asik joget sama om-om yang kemarin. Ternyata om-om itu adalah Vinod Kumar, teman Tinder dari emaknya si Uday. Jelas aja si Uday ini gak suka emaknya punya hubungan sama cowok yang kenal di Tinder. Bahkan saking kesalnya, Uday yang tahu emaknya belajar main Tinder sama si Jadi ini malah menyalahkan si Jadi. Karena emosi sesaat itu juga lah, si Jadi ini malah disuruh cepat-cepat pulang ke kampung aja daripada di sini malah membuat masalah jadi tambah runyam. Duh, kasihan bener si Jadi ya, udah gagal CPNS, diusir sama sohibnya, ngenes bener nasibmu mas. Di sini emak bertanya kepada si Uday, apakah dia malu bila ibunya ingin punya orang yang bisa menyayangi dirinya. Uday langsung berkata dengan tegas, dia itu sudah berkorban agar bisa dekat dengan ibunya. Dia rela kuliah jurusan selangkangan demi bisa satu kota dengan ibunya, tapi ibunya malah jablay sama cowok di Tinder. Mendengar kata-kata itu, emak jelas saja kecewa. Ngemeng-ngemeng soal pengorbanan ya, emak langsung ngeluarin ultinya. Dia bilang dulu itu dia juga punya mimpi masuk kuliah seni, tapi dia mengurungkan niatnya karena pada saat itu dia sedang mengandung si Uday. Bahkan di saat mengandung itu juga, ayah Uday meninggal dunia. Di saat terpuruk itulah neneknya si Uday menyarankan agar emak menggugurkan si Uday aja. Tapi emak bersikeras untuk merawat si Uday walaupun menjadi single parent. Sekarang berkorban mana, si Uday atau emak? Mendengar itu si Uday pun langsung diem, kicep, nyep nyep nyep. Karena nggak mau berdebat lagi, Uday pun langsung pergi mengantar si Kevya ke kliniknya si Asok. Tapi sebelum berpisah dengan si Kevya, Kevya menyarankan agar si Uday meminta maaf ke emak karena emak juga butuh bahagia. Karena kena ulti sekali lagi, Uday pun mampir ke rumahnya si Vinod. Dia meminta maaf atas apa yang dia ucapkan tadi. Ya intinya sih dia nggak keberatan bila Vinod jadi babe tirinya kalau beneran si Vinod ini sayang sama emaknya. Ketika sampai di rumah, Uday juga langsung meminta maaf ke emak. Duh, adem liatnya ya. Tapi haru biru itu tiba-tiba harus terstop ketika si Kevya menelpon si Uday sambil menangis dan merintih kesakitan. Kevya bilang kalau dia itu disuntik di sebuah klinik dan perutnya sekarang udah kayak mau meledak. Karena khawatir, Uday pun langsung ingin ke tempatnya si Kevya. Emak itu. Singkat cerita, emak dan Uday pun langsung ke lokasi Sherlocknya si Kevya. Di saat yang bersamaan, Boski menelpon si Uday. Kenapa dia belum juga sampai di pernikahannya si Fatimah? Singkat cerita yang om lupa keberapa, Uday berhasil menemukan Kevya di sebuah klinik kecil ilegal. Ternyata Kevya itu disuntik cairan prostalandin. Bohlah ngomong apa itu. Karena bingung, Uday pun nanya ke Boski itu obat apaan. Sialnya, itu adalah obat yang terlarang yang sangat berbahaya. Apalagi kalau pasiennya punya penyakit kelainan plasenta seperti si Kevya. Kalau nggak segera dioperasi, Kevya bisa COD dengan malaikat maut. Karena hal itulah, Uday pun pengen segera membawa Kevya ke rumah sakit. Tapi sialnya, tuh klinik sepi bener, nggak ada mobil yang lewat di depannya. Namun emak yang melihat ada mobil ambulan nganggur, langsung malakin suster buat ngasih tuh kunci mobil. Emak-emak dilawan, bos. Singkat cerita, mereka pun langsung membawa si Kevya ke rumah sakit. Nggak pakai mikir panjang, Uday pun langsung membawa si Kevya ke ruang operasi. Bahkan dia meminta dokter buat ngebantuin operasinya pas ada pasien lagi mau lahiran. Sialnya di tengah operasi itu, dokter Nandini datang dan mempertanyakan apa yang dilakukan oleh si Uday. Namun si Uday memohon agar mengoperasi dulu, baru ngomelnya nanti. Singkat cerita, operasi itu pun selesai. Tapi dokter Nandini tidak yakin Kevya akan selamat karena operasi itu sangat beresiko. Pas si Uday keluar ruangan operasi, dia langsung kena jackpot sama si Asok. Asok pun marah-marah karena kredibilitasnya sebagai dokter dan keluarganya bisa hancur kalau hal ini sampai di-share ke publik.
Uday yang udah kesal bilang kalau tindakan Asok itu bisa membuat si Kevia terbunuh dan yang akan disalahkan itu adalah si Asok. Untungnya emak juga ngebelain si Uday sehingga si Asok pun langsung kicap. Gak lama kemudian ibunya si Kevia pun sampai di rumah sakit. Terlihat bila dia itu sangat syok dengan apa yang menimpa putrinya. Bahkan pas melihat si Asok dia sangat marah. Bukan yang jagain anaknya, ini dokter gablek malah membuat tekdung anaknya. Ternyata masalah nggak cukup sampai di situ aja. Nandini yang tahu kalau si Kevia itu masih di bawah umur sangat marah kepada si Uday. Karena sesuai SOP, tindakan operasi seperti itu harus mendapatkan persetujuan dari orang tua dan pihak kepolisian sebelumnya. Namun si Uday ini udah pasrah. Bodoh lah dia mau dihukum gimana. Yang penting dia bisa menyelamatkan si Kevia dulu. Nandini pun bilang kalau sampai tuh bocil mate di sini maka rumah sakitlah yang akan disalahkan. Di sini Nandini yang udah kesal benar sama si Uday mengatakan dia akan men-DO si Uday dan akan mencabut izin praktek Uday sebagai dokter. Dan dia pun berjanji akan hal itu. Tapi tiba-tiba suster mengabari kalau si Kevia barusan ciuman. Kevia jelas saja berterima kasih benar sama si Uday yang sudah menolong dirinya tanpa pikir panjang. Tak lama kemudian, Uday berniat membereskan barang-barangnya. Namun pas melihat buku yang dikasih sama Fatimah, Uday langsung tersentak karena di sana tertulis, "Kejarlah mimpimu sebagai dokter ortopedi, tapi aku lebih suka melihat dirimu sebagai dokter ginekologi." Singkat cerita, Uday pun kembali disidang sama si rektor. Kali ini rektor udah bingung harus gimana lagi dan menyerahkan keputusan ke Nandini aja. Namun sebelum Nandini menjawab, Uday ingin bilang sesuatu. Hari ini dia merasa sebagai dokter yang sesungguhnya dan dia pun tidak menyesal walaupun dia tidak bisa menjadi dokter lagi. Namun mengejutkannya, dokter Nandini yang melihat si Kev yang selamat karena keputusan cepat dari si Uday malah membela si Uday dan memberikan satu lagi kesempatan untuk si Uday, yang artinya Uday masih bisa jadi dokter kandungan. Nggak lama kemudian Uday datang ke tempat pernikahannya si Fatimah. Ya jelas udah selesai lah tuh pesta. Di sini Uday pun memberikan selamat ke Fatimah. Si Uday ini juga berterima kasih karena catatan yang ditulis oleh Fatimah itulah yang membuat dia jadi lebih yakin kalau dia bisa menjadi dokter kandungan yang hebat. Nggak cuman itu sih, Uday juga bilang dia juga yakin kalau dia itu jatuh cinta beneran sama si Fatimah. Kutunggu jandamu bu. Walah dasar dokter koplak. Dan filmnya pun berakhir. Wah gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Konten ini Om dedikasikan buat dokter dan petugas medis di seluruh dunia. Semoga kalian sehat selalu dan bisa selalu menolong orang-orang yang lagi sakit. Terima kasih sudah menonton sampai di detik ini. Sampai jumpa lagi dan Birmilatihin.